Halo guys, ini bener-bener parah ya guys ya ini. Dan ini memang selalu terjadi di kalangan PMI dimanapun berada ya. Mau di Taiwan, mau di Hong Kong, mau di Singapura, mau di Malaysia. Ini selalu terjadi guys ya. Jadi ya gimana lagi. Nah ini gimana sih kasusnya ini, Nah gini. Jadi ini di-share di akun TikTok gitu ya. Dan mbaknya tuh bilang gini ya, si suami yang di Indonesia tuh bilang kayak gini. Mungkin ini udah diblokir di WA, udah diblokir di tempat lain, dan dia ngarahnya ke TikTok ya. Jadi dia bilangnya gini, "Kau yakin tenan nganti Yahne ra kirim? Kamu yakin beneran sampai hari ini, sampai detik ini nggak mau kirim gaji ke Indonesia gitu ya? Ya wes nek nggak lek rah terara kirim, jok ngarep anakmu ngetan. Kue tega, aku yo iso. Ya udah kalau kamu nggak mau kirim duit, udah aku nggak usah ngarep, udah usah mengharap anakmu main ke rumah kamu." Ini mungkin di saat ini berada di rumah suaminya gitu ya. "Kamu tega, saya juga tega," katanya gitu, katanya Mas ini. Terus kemudian pokok 1 jam tak cek ora kena kiriman deloken. Lihat saja 1 jam gak ada kiriman, lihat saja. Jok salah nek aku nek tega nek kowe eling to jam 1 waktumu. Jadi Mas ini dikasih waktu 1 jam aja gitu ya, harus kirim. Kalau nggak kirim dia mau, ya itulah. Kemudian mbaknya mungkin juga udah tersulut emosi juga, akhirnya dia bilang, "Ayo terserah dirimu lah, mau nggak kirim ya gini-gini, kamu tega aku tega." Akhirnya hancur rumah tangga. Ya ini hal seperti ini sering terjadi sekali di luar negeri untuk teman-teman semuanya. Karena gini ya, teman-teman itu berangkat ke luar negeri itu rata-rata teman-teman itu memang membawa masalah, baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, ekonomi, masalah apapun masalah, semuanya itu dibawa ke luar negeri ya. Dan kebanyakan yang di Indonesia itu melepaskan istrinya atau pasangannya ke luar negeri itu dengan melepaskan masalah juga. Jadi yang di luar negeri sampai bekerja itu masih otaknya penuh dengan masalah, penuh dengan tekanan, penuh dengan perjuangan. Yang di Indonesia ketika pasangannya pergi ke luar negeri itu otaknya merasa plong, wah saya bakal dapat duit banyak, wah saya bakal dapat kaya, wah gaji saya bakal dapat uang sekian. Yang ada pikirannya enak terus seperti itu. Makanya banyak keluarga PMI itu yang broken home, yang pegatan, akhirnya ya tidak sedikit, memang banyak, ya memang begitu itu loh. Dan sebagai PMI yang di luar negeri ya diminta itu, aduh, jangankan kok PMI ya, bukan PMI aja, suami aja diminta gitu ya. Kita aja ada orang meminta itu rasanya beda loh. Diminta sama ngasih itu rasanya beda banget. Diminta itu rasanya cebleh, pegel, semuanya itu ada berkecamuk dalam hati kalau kita diminta. Ya walaupun itu sedikit gitu loh. Banyak orang juga kan kalau diminta itu marah, tapi kalau ngasih itu sesukanya, bahkan los dermawan ya gitu. Ya gitu. Padahal biasanya istri itu kalau di luar negeri dia gajian itu dia sendiri loh yang ngasih ke keluarga. Di Indonesia yang dengan sukarela ngasih, "Mas aku gajian ini sekian buat anak, sekian buat ini." Biasanya gitu sih, banyak yang ngasih begitu. Tapi ya banyak juga suami yang menekan istrinya, "Kamu harus kirim sekian, harus ini, harus beli material, harus ini." Itu banyak sekali, bahkan belum berangkat pun sudah diminta, itu banyak sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya yang di luar negeri, ini yang selalu saya katakan di video-video saya sebelumnya, jangan lupa glowing, jangan lupa bahagia, kalian berhak bahagia. Itu yang model-model begini gitu loh. Jadi untuk teman-teman semuanya, ya bekerja di luar negeri ya bahagiakan dirimu dulu, karena tidak ada kewajiban seorang istri itu menafkahi suami, menafkahi keluarga, itu tidak ada kewajiban. Yang berkewajiban tetaplah sang suami menafkahinya. Kalau istri bekerja di luar negeri itu sifatnya membantu, dan suami juga tetap harus memberikan nafkah gitu ya. Apalagi gitu ya, istri bekerja di luar negeri, kalau suami tidak ikut andil, rumah juga atas nama istri aja, nggak usah atas nama suami. Itu harusnya begitu idealnya gitu ya, tapi kebanyakan nggak begitu sih. Dan banyak juga dari teman-teman yang di luar negeri itu nggak nikah, akhirnya nikahnya agak tua, itu juga usianya agak itu juga banyak lelaki itu yang bilang, ini teman saya sendiri dulu juga satu pabrik itu ya, bilangnya gimana, "Aku tuh kirim gambali ngerabi mbak TKW, udah punya rumahnya gedong bagus, karek mlebu menempati." Wow. Dan itu teman saya sendiri loh, teman saya sendiri bilang kayak gitu loh, kirim gambale itu banyak kayak gitu tuh. Ternyata nggak cuma 1-2 gitu ya. Jadi ya nyari yang sepadan itu penting ya, sepadan itu penting. Kalau
Mbak TKW udah punya rumah sendiri ya, masnya datang dengan mobil sendiri gitu ya, sepadan ya. Jangan sampai nyarinya yang nggak sepadan, nanti mbaknya nggak sekufu, itu aduh bahaya. Dan agama pun mengajarkan kita sekufu ya, sekufu itu sesuai sederajat gitu ya. Ya jangan terlalu ngejelek lah istilahnya gitu ya. Jadi ya semoga mbaknya sabar dan mendapatkan, ya kalau bisa rumah tangga dipertahankan kalau memang saling support, saling cinta, saling apa namanya itu, saling memenuhi kebutuhannya, saling mencukupi, saling mengisi kekosongan. Tapi kalau tidak dan hanya pamrih duitnya aja, pamrih gajinya aja selama bekerja di luar negeri, udahlah buang aja ke laut, gak penting orang-orang seperti itu, masih banyak yang lain gitu ya.